Gara-gara ini Rasman full senyum. Langsung tuh sindir Hotman Paris. Waduh, ini ada apa lagi ya? Halo guys-guysku semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa di dunia entertain hari ini. Nah, kali ini karena tadi sudah aku singgung soal kelanjutan kasusnya Pak Hotman Paris dan juga Pak Rasman. Apa yang kira-kira membuat Pak Rasman nih full senyum kali ini? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke, ini sidang lanjutan kasusnya Pak Hotman dan juga Pak Rasman ya teman-teman ya. Ini sebelum mulai sidang makanya masih berkumpul. Pemeriksaan saksi atas nama Dr. Hotman Paris kita lanjutkan dalam persidangan Hotman Paris KPA dan persidangan kami lanjutkan dan kami nyatakan tertutup untuk umum. Untuk petugas pengamanan dari pengadilan Oke, sidang tertutup, kita harus keluar ya guys. Siap. Maksud aja bang, kamar bang. Ternyata sidangnya nggak berlanjut teman-teman. Sidang lanjutan tapi pada akhirnya diskors dulu. Kasih jalan. Karena ini sepertinya ada yang sakit. Pak Hotman ini sepertinya sedang kurang enak badan gitu teman-teman ya. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana bang jalanan sih bang? Keluar dari ruangan. Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan banyak Bang? bicara dari ekspresi juga terlihat kurang enak badan. Tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Dengan ambulans. Tuh, ternyata dia sakit Doakan teman-teman. saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bu Ila Dirti, saudara Herwanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan, dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil. Dia hilang fokus, sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak. Jadi ya kita berharap saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban, karena aturannya begitu. Tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban itu, karena begitu ya. Belum selesai. Dari saya mungkin lanjutkan lagi kepada. Jadi saudara-saudara, saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Sebentar, entah kenapa ini bukan bermaksud suuzon atau kayak gimana gitu. Ketika Pak Rasman itu berpikiran seperti ini, aku justru agak gimana gitu ya teman-teman ya. Coba kita dengerin dulu aja. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Kami ini nggak siapa-siapa. Jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Silakan Bung Ketua. Ya,
Ya, kebetulan saya yang merupakan ya doa banyak atau bertanya ya. sindiran Starting atau kayak tadi gimana begitu nih maksudnya nih? dioper oleh Bang Ekspresinya Lihat, kemudian kayak dioper sama Pak gimana Dr. gitu? Alvis. Kemudian saya yang pembukanya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguras energi dari Pak Hotman Paris. Nah, jadi saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana perkenalan yang bersangkutan Hotman Paris kepada Bang Rasman. Oke, di acara satu stasiun TV, di mana stasiun TV tersebut mengundang Bang Rasman dengan Richard Lee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertanyakan kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan. Tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA ya, dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau handphone daripada Iklima Hakim, padahal sudah disita dulu sebenarnya. Ya kan Bang Rasman kan? Sudah disita. Jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja. Tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Tetap kami akan lanjutkan pertanyaan kami di minggu depan. Jadi kami akan memperbanyak pertanyaan kami karena baru 4 orang dari seluruh tim yang hari ini hadir, baru 4 orang yang bertanya. Contohnya saya, yang terakhir Rahmat Riyadi. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan nanti minggu depan oleh Ibu Ida, mungkin Pak Hermanto dan lain-lain, tim yang lain. Jadi itu dari saya ya. Jadi pesan saya berdoa agar Pak Hotman Paris segera sembuh, biar minggu depan pemeriksaannya biar lebih panjang. Ini kita sepertinya harus mencari pencerahan dari para netizen di komentar, teman-teman. Ini kalau seperti ini, entah ya ini firasatku aja atau kalian juga melihat gimana statementnya dari Pak Rasman ini, entah ini sebuah sindiran atau kayak gimana gitu. Ekspresinya tuh kayak serius-serius bercanda gimana gitu, teman-teman. Coba kita lihat aja di kolom komentar ya. Ini nih ada dari Janda Manis. Waduh, kenapa namanya Janda Manis ya? Tapi nggak apa-apa, yaudah deh. Ini ada komentarnya begini. Ternyata ramalan Hart Gumai benar, akan ada serang secara mistik. Emang iya ya? Aku taunya itu Hart Gumai pernah memang memprediksi gitu ya, seorang Hotman Paris itu akan ada perseteruan gitulah antara beliau dengan seorang pengacara juga inisialnya R. Yang aku tahu itu. Tapi kalau yang ini aku kurang tahu nih, apakah ada yang terbaru dari Rangga R, katanya waduh Bang Hotman sakit mendadak nih gitu sambil hemat ketawa. Ini maksudnya gimana nih? Ini ada respon lagi nih, katanya cepat sembuh buat Bang Hotman Paris. Waduh, oke. Ini bentar, ada lagi yang komentar soal ramalannya Hart Gumai. Coba kalau kalian tahu teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya, apakah Hart Gumai pernah memberikan prediksi seperti itu untuk Pak Hotman Paris? Istrinya Rasman sama Elida yang dititik beratkan kan? Sebentar. Ya kan? Lalu si Hotman bilang, pasti kalian jadi tersangka, ya kan? Hati-hati lo Hotman, lo juga bakal jadi tersangka, inget. Jangan lo kira gue diam-diam aja, ntar gue buka semua ya kan, slow. Ya kan, jagoan mah datangnya belakangan. Slow aja. Nah, kalau udah jadi tersangka baru gue umumin. Ini sudah menjadi tersangka ya, kau siap-siap. Itu. Ancaman hukumannya 10 tahun lagi. Aduh. 8 sampai 10 tahun. Emang udah SOP-nya kayak gitu Bang? Atau gimana Bang? Bentar, pertanyaanku satu nih. Bang Firdaus lagi-lagi ini menyinggung soal Bang Hotman Paris ya kan, katanya bakal dipenjarakan. Ini dalam kasus apa nih Bang? Kalau misalkan ini masih dalam berkaitan dengan kasusnya Pak Rasman, bukannya abang ini sudah dibekukan ya? Iya kan? Pak Rasman kan juga seperti itu, tapi sekarang masih pede banget untuk memenjarakan Pak Hotman. Kayak memang itu yang jadi sasarannya gitu. Nggak bisa masuk si Firdaus. Nah ini dia. Ini kuping saya kalau Firdaus bisa masuk ke penghenti sidang diusir. Kalau di ruang sidang masuk dulu boleh. Di media itu nggak akan Baru bisa. aja aku tadi bilang ya kan. Firdaus, kamu gitu. udah nggak usah lagi datang sana. Nggak akan datang, nggak akan berani nyali dia masuk situ. Langsung ditangkap sama Mabes kalau Firdaus masuk sidang. Tapi tadi kayak nggak Dan kelihatan ya emang ya. pura-pura ninja, pakai kamu toga di sana, saya Martabas yang akan menarik, merobek itu toga kamu.
Tolong nanti kalau pakai toga pakai baju dalam ya. Kalau nanti nggak pakai baju dalam, aku tarik tuh baju toganya ya. Nanti nggak salah sendiri kalau kelihatan gundul ya di dalam ya. Oke? Berarti dengan Menurut abang sikap Rasman bakal emosional banget atau lebih kalem di sidang nanti bang? Ya, dia sudah tahu dia mau masuk penjara, dia masih kalem banget. Mulutnya udah gak lebar lagi marah-marah begini, mungkin begini. Kalau sekarang udah begini gitu kan, betul kan? Sekarang gak akan. Sekarang aja dia baik-baikin, gini nggak ada. Itu munafik, itu kamuflase, itu pura-pura gitu, ya. Karena seorang yang ada duri di hatinya tetap adalah duri gitu kalau menurut saya. Oke bang, kalau misalnya mereka tetap memaksa untuk ikut bersidang, berarti itu salah satu tindakan ilegal ya bang ya? Rasman wajib sidang, duduk di kursi terdakwa. Hanya nanti ya. Udah ke pokok perkara yang seru. Nanti akan diperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Seru. Apa udah menentukan bukti-bukti juga sudah diberikan tadi kepada hakim. Bukti-bukti terkait apa bang? Wah, terkait itulah. Pokoknya nanti seru, tenang aja. Kalian hari ini pasti dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Pantes tadi mohon maaf ya Pak Firdaus. Ya tadi pantesan Bang Firdaus tuh pede banget mau memenjarakan Pak Hotman Paris. Apakah ada kaitannya dengan ini? Sesuatu yang bakal dibongkar di pengadilan. Sudah dibongkar semua tadi di persidangan. Sudah dibongkar dan Hotman juga sudah mengakui. Mengakui apa bang? Nanti, oke? Nanti. Oh artinya sama. Oh. Bang, ada kontor kita juga, jadi tidak semua sama. Bang, boleh nggak bang? Berhenti dulu bang. Enggak, dia mau makan kasihan. Makan dulu. 30 aja. 10 menit. Makannya kami makan jauh. Ya udah siap makan dulu Bang Rawat. Yang kedua kepada tersangka NM itu siogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini. Kami izin update tentang dugaan atau penyidikan dugaan peristiwa pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik. Sebentar. Tadi kita ngebahas soal Pak Hotman Paris, kasusnya Pak Hotman dan juga Pak Rasman. Kali ini kita bergeser teman-teman di kasusnya Nikita Mirzani, yang ternyata ini berkaitan dengan hukum lagi gitu ya. Terbaru Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Kita dengerin dulu aja. Pemerasan bagaimana diatur di KUHP dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang, ya. Jadi atas pertanyaan dari beberapa rekan jurnalis tadi, kami sampaikan bahwa benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini. Hari ini aku ditetapkan jadi tersangka. Selamat bersenang-senang menikmati ke happy-an kalian. Ya, hari ini aku ditetapkan jadi tersangka. Jadi kalau dokter itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini digoreng. Kita lihat aja. Udah begitu pun dengan tersangkanya siapa NM itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NM pasti salah, ini masih ada yang namanya ruang pengadilan. Seperti itu. Nah ini belum apa-apa, sudah digiringnya luar biasa. Gitu. Salah satu misalnya yang kita ketahui laporan dari CD ya, yang bilang bahwa salah satu yang Doktif ingin buktikan ke kalian ya, tapi Doktif nggak mau bahas ya, nggak mau bahas. Kenapa? Doktif di sini ingin menunjukkan ke kalian bahwa dikatakan bahwa Doktif menghapus komen, misalnya ya, menghapus komen. Kalian bisa lihat sendiri, Doktif tidak pernah menghapus komen. Jadi kalau penetapan itu
kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan Ini pasal pengacara yang dari ada di dalam Nikita Mirzani. proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa. Tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula. Peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Oke, jadi masuk akal yang dijelaskan oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani, teman-teman ya. Jadi memang Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi jangan kemudian digembar-gemborkan seperti yang tadi disebutkan oleh Doktif tadi ya. Jangan kok kemudian sudah judge sana sini seperti itu. Kita tunggu proses alur hukumnya seperti itu. Karena nanti ini kan akan ada pembuktian-pembuktian ya kan. Entah itu dari baik itu dari pihaknya Kak Niki ataupun tersangka yang satunya lagi ataupun dari yang menggugat seperti itu. Jadi nanti akan kita lihat di proses hukumnya siapa ini tuh sebenarnya gimana sih ceritanya. Pasti bakal dibedah lagi kan, asal muasalnya tuh kayak gimana sampai nanti ujungnya itu di penetapan hukumnya seperti apa gitu teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih buat guys-guysku semuanya sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.